Perkenalkan, nama saya Lailatul Sa'adah Putri dengan nomor BP 201086110. Dan pada video ini saya akan memberikan sebuah pidato mengenai bahaya penggunaan plastik dan bagaimana cara bijak menggunakan plastik. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Lailatul Sa'adah Putri. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas dengan BP 2010860. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat tema mengenai sampah plastik dan bagaimana cara mengatasinya. Plastik sendiri merupakan sebuah bahan unik yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kantong plastik, makanan kemasan, botol kemasan, sampai komponen elektronik pun semuanya terbuat dari plastik. Penggunaan plastik sangat tinggi karena plastik sendiri digunakan di seluruh sudut bumi, mulai dari kota besar hingga kota terpencil, karena bahannya yang ringan, kuat, dan murah. Tapi apakah kita semua sadar bahwa bahan hebat ini telah menjadi salah satu ancaman terbesar di bumi, di mana setidaknya sebanyak 400 juta ton plastik dihasilkan setiap tahunnya, tak terkecuali Indonesia. Kita sendiri di Indonesia telah menghasilkan lebih dari 5,6 juta metrik ton sampah plastik baru setiap tahunnya. Tidak hanya itu, pertumbuhan sampah plastik ini juga tidak kalah mencengangkan, yang mencapai hingga 8 juta ton sampah setiap tahunnya. Sehingga sampah-sampah ini berakhir di tempat pembuangan akhir dan sisanya telah menumpuk di lautan dan telah membentuk sebuah pulau atau benua plastik di lautan. Kondisi ini semakin diperparah dengan sampah plastik yang tidak dapat terurai, sehingga sampah-sampah ini akan abadi dan bertumpuk di tempat-tempat pembuangan lalu memenuhi perairan jika tidak ada dilakukan pengolahan. Hal inilah yang menyebabkan sampah plastik terus-menerus menumpuk dan menggunung seolah tidak ada habisnya. Selain itu, sampah plastik yang mencemari lautan juga mulai mengambil peran dalam membahayakan makhluk hidup di dalamnya. Limbah plastik di lautan setidaknya telah membunuh sebanyak 100.000 mamalia laut, bahkan telah menyebabkan kematian hewan besar seperti paus. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena ada begitu banyak kasus hewan laut yang mati terdampar karena saluran ususnya tersumbat oleh plastik yang disebabkan rusaknya rantai makanan akibat banyaknya sampah plastik di laut. Tidak hanya dapat merusak ekosistem laut, namun sampah plastik juga telah membahayakan perekonomian dan kesehatan. Kenapa? Karena sampah plastik menyisakan mikroplastik dan membahayakan kita sebagai manusia yang mengkonsumsi ikan laut yang telah terkontaminasi mikroplastik. Hal ini juga secara tidak langsung berdampak kepada hasil tangkapan nelayan, sehingga permasalahan plastik juga sudah mempengaruhi perekonomian masyarakat. Lalu apa kita harus diam saja melihat bumi kita semakin rusak karena ulah kita sendiri? Karena itu, kita sebagai generasi penentu utama nasib tempat tinggal kita ini, sudah seharusnya kita turun tangan dalam mengatasi permasalahan ini. Kerjasama yang kita lakukan melalui tindakan-tindakan kecil yang dapat kita lakukan sendiri sangat berarti bagi masa depan kita. Cara ini tentu harus kita mulai dari diri sendiri, dengan mengurangi penggunaan plastik untuk kebutuhan kita masing-masing. Pertama, dapat kita mulai dengan membawa tas belanja sendiri, atau lebih memilih menggunakan kantong kertas daripada kantong plastik. Kemudian di saat teman-teman berpergian, kita bisa mengusahakan untuk membawa botol isi ulang sendiri dan tidak menggunakan sedotan plastik jika tidak perlu. Dengan begitu, dengan setiap orang yang melakukan pola hidup yang meminimalisir penggunaan plastik dalam kehidupannya sehari-hari, dapat menjadi cara untuk mencegah semakin banyaknya tumpukan sampah plastik yang akan datang. Kemudian, selain mengurangi penggunaan plastik masing-masing kita juga bisa menggunakan kembali plastik-plastik yang mau tidak mau kita terpaksa menggunakannya. Dengan menyimpan dan menggunakan kembali kantong plastik, menggunakan botol, dan kemasan plastik bekas untuk menyimpan barang. Sehingga plastik-plastik ini tidak jadi terbuang dan berakhir di lautan atau menyebabkan masalah lainnya. Lalu yang tak kalah efektif
adalah dengan mendaur ulang plastik-plastik bekas yang sudah kita gunakan. Hal ini bisa kita mulai dengan membuat benda-benda yang kita butuhkan sehingga nantinya tidak akan terbuang. Seperti membuat tempat penyimpanan dari botol, membuat tas belanja dari bungkus plastik, atau membuat pot bunga dari kemasan minyak goreng. Dan masih banyak lagi hal-hal kreatif yang dapat kita lakukan dari limbah plastik. Hal-hal kecil seperti inilah yang sangat berperan untuk mengurangi produksi sampah plastik dari setiap rumah. Terakhir adalah dengan tidak membuang sampah plastik sembarangan. Karena sampah plastik yang berserakan bersembarangan akan memperburuk pencemaran yang disebabkan karena tidak terkelolanya sampah-sampah ini dengan baik, yang berserakan begitu saja di alam. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan inilah yang sering masuk ke dalam tanah, menyumbat saluran air, dan masih banyak lagi akibat-akibat buruk yang dapat disebabkan. Karena itu, jika kita tetap terpaksa harus menggunakan plastik, setidaknya kita harus membuang sampahnya pada tempatnya, agar sampah-sampah ini dapat dikelola dan tidak memperburuk keadaan yang sudah cukup parah. Sehingga permasalahan plastik yang tidak ada habisnya ini dapat dicegah dengan adanya kesadaran dan tindakan-tindakan kecil dari diri kita masing-masing. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Saya Lailatul Sa'adah Putri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sedikit penjelasan mengenai apa saja bahaya sampah plastik dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga melalui penjelasan yang telah saya berikan, kita semua dapat sama-sama memiliki kesadaran untuk mengurangi penggunaan plastik.